Nanti akan kita lanjut dengan diskusi atau tanya jawab. Nanti peserta bisa memberikan pertanyaan kepada para pemateri kita. Kepada pemateri pertama, Bapak Dr. Hamidullah Ibda MPD, silakan Bapak. Tes. Dengar ya, Mbak ya? Ya, jelas Pak. Kami mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia Bapak Dr. Andi Prastowo dan jajarannya. Yang kami hormati pula bergabung Bu Misbahul Jana MPD PhD yang tadi menyampaikan prakata atau opening speech-nya. Yang kami hormati Bu namanya ini Ainul Lail Mukarroma MPD. Salam kenal Bu. Yang kami hormati pula para narasumber hadir Bu Dr. Nur Auful Laila MPD, Bu Dr. Jerry Julida Panjaitan dan Mas Barsinahor dan semua Bapak Ibu Kaprodi, sekretaris, dosen maupun mahasiswa S1, S2, S3 pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah Indonesia maupun kayaknya juga bergabung dari pendidikan dasar ataupun PGSD. Mohon izin pada pagi hari ini kita ucapkan syukur bersama meskipun di hari-hari akhir mungkin sudah mudik semua ini ya. Kita bisa menyempatkan waktu dalam kondisi sehat, sharing bersama berbagi terkait dengan reformulasi struktur dan keilmuan ya bahasa Indonesia MSD, dan kedua kalinya sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga menuntun kita menjadi umat yang baik seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disampaikan arah dari diskusi kali ini ya. Memang bahasa Indonesia menjadi bagian dari 5 mapel di MISD dan tentu nanti bisa kita sharing bersama. Saya tidak bermaksud menggurui, tapi justru ini menjadi sharing bersama. Tentu banyak para senior di sini ya yang sudah expert di bidangnya seperti itu. Nah, kami izin share screen. Tampak ya? Nah, pada kesempatan kali ini sebenarnya ini menjadi salah satu tools dalam menentukan atau menguatkan CP ataupun profil lulusan prodi PGMI ya, karena mau tidak mau reformulasi ini terkesan hanya milik atau dikuasai oleh Bapak Ibu dosen PGMI yang latar belakangnya bahasa Indonesia, karena sebenarnya banyak potensi yang bisa kita kembangkan seperti itu. Izin, ini nama saya tadi sudah disinggung, itu email saya dan HP saya. Kemudian ini latar belakang sedikit sudah disinggung. Ini beberapa buku yang sudah saya tulis, sekitar 30-an lebih ya. Memang senangnya nulis ya. Salah satunya ada bahasa Indonesia yang ini relevan dengan tema yang kita kaji. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ada beberapa hal yang nanti bisa kita diskusikan. Yang pertama isu besar dan problematika bangsa, kemudian problematika keilmuan bahasa Indonesia MSD, problematika kurikulumnya, pembelajarannya. Nah, termasuk problematika kurikulum dan perkuliahan ya di PGMI atau PGSD. Kemudian integrasi bahasa, sastra, budaya, dan karakter di MISD, sampai yang terakhir nanti rencana aksi dari reformulasi yang kita diskusikan dari narasumber lain nanti. Nah, yang pertama ini terkait dengan isu besar dan tantangan bangsa, tentang konteksnya dalam bahasa Indonesia ya. Tentu isu besarnya kita dihadapkan dengan SDGs Indonesia, kemudian bonus demografi Indonesia Emas tahun 2045. Skor PISA kita meskipun banyak yang menyebut kamuflase ya, karena sebenarnya kemampuan membaca masih minim skornya ya, 359 poin itu sebenarnya. Kemudian juga ini menurut kami ada fenomena pergeseran, perselingkuhan bahkan, dan kerusakan bahasa dari berbagai macam aspek ya, seperti itu. Kemudian globalisasi dan digitalisasi, kita menghadapi yang tahun lalu big data, augmented reality, bahkan sekarang kecerdasan buatan ya, artificial intelligence ya. Dan Mbak Cherry, Mbak ChatGPT, Describe ID, macam-macam sekarang ya. Banjir, kita jangan terlena dengan kemewahan teknologi itulah.
Kemudian tuntutan penguasaan bahasa asing mau tidak mau hari ini kita mau S2, S3 bahkan S1 diharuskan menguasai atau memiliki TOEFL, TOEFL bahkan juga disuruh presentasi di forum internasional. Ini kan menjadi problem ya. Apakah bahasa Indonesia ini hanya sebagai bahasa formal atau bahasa yang memang harus diglobalkan? Saya setuju dengan Bu Dr. Misbahul Janah tadi ya. Kemudian kepunahan bahasa daerah kita masih memiliki 718. Dan yang 8 ini tentu keluhan kita bersama ya, gonta ganti kurikulum ini kan problem juga, tapi jangan jadikan ini sebuah penghalang seperti itu. Nah, yang terakhir tentu ini yang berkaitan dengan konteks materi pada pagi hari ini, yaitu struktur kurikulum bahasa Indonesia yang menurut kami memang belum terintegrasi seperti itu ya. Nah, bagaimana problem bangsa? Tentu saya merujuk pendapat yang sudah mahfum lah ya, menurut Thomas Likona. Ada 10 indikator kehancuran bangsa. Tidak saya sebut semua karena ini terlalu lama. Tapi yang paling pokok nomor 2 ini ya. Penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk ya, ejekan, makian, celaan, umpatan, ujaran kebencian, hate speech ya, dan seterusnya ya. Nah, kenapa bahasa ini menjadi indikator kehancuran bangsa ya? Memang tadi ini bagian dari karakter. Nah, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia utamanya kok tidak menjadi salah satu instrumen penguatan karakter bangsa, lah ini tugas Bapak Ibu dosen semua ini khususnya yang di bahasa Indonesia ya atau di konteks ini gitu loh. Nah, kemudian ini kita mendiskusikan tentang problematika keilmuan ya. Saya baca-baca dan beberapa referensi yang sudah kami dapat. Pertama memang problematika multibahasa. Jadi kita masih existing 718 bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, apakah ini menjadi kekuatan tapi juga sebenarnya menjadi kekurangan dan atau problem ya? Karena mau tidak mau bahasa Indonesia ini sebagai bahasa kedua bukan bahasa pertama, kecuali yang di daerah perkotaan ini tentu banyak variabel, banyak budaya, banyak dialek, sub dialek ini tentu berbeda. Di Jawa saja yang Brebes atau yang bagian Solonan ataupun Semarangan atau Panturanan ini bahasa dialeknya berbeda. Nah, tentu pengajaran atau pembelajaran bahasa Indonesia ini juga berbeda. Kemudian karena keragaman bahasa, sastra, seni dan budaya ini saya kira sudah mahfum di Indonesia ya, sangat multikultur gitu ya. Kurangnya materi pembelajaran yang relevan banyak sekali ya, tadi sudah disinggung sebenarnya, tapi hemat kami memang harus kontekstual. Nanti kita analisis. Sebenarnya saya sudah ini ya apa membuat analisis CP sebenarnya. Kemudian belum terintegrasinya materi atau CP bahasa dari jenjang PAUD atau TK. Jadi saya kemarin diberi mata kuliah ini ya, pembelajaran literasi dan bahasa anak usia dini. Ternyata sebenarnya kalau di PAUD itu lebih kepada perkembangan bahasanya ya, setelah motorik kasar, motorik halus, kinestetiknya, tetapi tidak ada pembelajaran bahasanya. Meskipun Calistong masih debatable. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau lebih baik memang dari PAUD TK ke SDMI ini juga juga integral gitu ya, tetapi di kurikulum tampaknya belum belum ini karena CP atau fase itu dimulai dari SD. Ini problem juga ya. Kemudian yang berikutnya ini lanjutan ya. Eh, ini yang salah satunya yang paling terkenal ya ini ya. Belum terintegrasinya materi kebahasaan, sastra, dan literasi meskipun di kurikulum sudah seperti itu, tapi bagi kami belum secara penuh karena sekarang sudah diganti kurikulum nasional seperti itu. Nah, yang paling saya keluhkan ini dianaktirikannya materi sastra Indonesia atau sastra lama. Karena sastra ini tidak ada di bahasa Indonesia. Justru ya bahasa Indonesia, materi sastra hanya muatan kecil ya. Misalnya puisi anak itu, tapi masih jarang pun kok apa ya porsinya masih sedikit. Kalau saya menganalisis sekitar maksimal 30% itu dari kelas dasar 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 ya kelas tinggi. Apalagi kita juga memiliki banyak sekali khazanah sastra lama ya. Dongeng, gurindam itu ya, hikayat, mitos, tambu di daerah Minang misalnya ya. Fabel, soneta, ini kan kekayaan yang luar biasa. Apakah ini dianaktirikan terus atau nanti kita mengusulkan adanya pembelajaran sastra anak di jenjang SDMI. Nah, ini sangat penting. Minimnya penguasaan literasi baru atau literasi digital ini juga penting ya karena kita masih literasi lama realitasnya meskipun pinter main game tetapi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia masih literasi lama membaca menulis berhitung belum sampai penguasaan teknologi data maupun ke mutu dari manusianya ya. Nah, yang terakhir ini PGMI PGSD mencetak guru kelas. Ini problem juga bukan mencetak guru bahasa Indonesia. Tetapi di dalamnya ada
kompetensi atau profil lulusan, dia calon guru kelas. Sedangkan guru kelas syaratnya harus 5 rumpun mapel ditambah materi madrasah penciri PAI itu ya. Kemudian minim guru besar bahasa Indonesia MSD di Prodi PGMI. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu di sini bisa berkolaborasi agar muncul banyak paling enggak lektor kepala ya. Nah, berikutnya ini tentang ketersebaran dari bahasa yang sudah terverifikasi. Ini kan ya tadi 718 dan itu sudah banyak yang punah sebenarnya. Ini kan kenapa bahasa Indonesia penting karena menampung dari semua bahasa daerah atau bahasa ibu. Nah, ini juga penting karena bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa lainnya itu hanya muatan lokal dan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang di dalamnya merangkum ya bahasanya, menampung semua bahasa-bahasa ini. Nah, ini juga menjadi problem ya. Kemudian ini juga menjadi penting bagaimana penutur kita ini lambat laun semakin menurun. Bahkan saya di Semarang itu jarang menemukan kalau bapak itu sebeh, kalau ibu itu semeh. Ini sangat jarang. Apalagi saya bukan pendatang di Semarang meskipun saya ngajarnya di Temanggung tapi rumah saya di Semarang. Nah, ini penutur bahasa lokal Semarang aja mulai punah ya. Nah, ini contoh kecil. Belum lagi di daerah ibu-ibu nanti semakin kurang penuturnya akan semakin punah. Nah, ini contoh kecil yang saya kira bisa menjadi ini ya elaborasi nanti. Nah, kemudian problematika kurikulum bahasa Indonesia MSD tadi problematika keilmuannya ya. Tadi sudah kita singgung gonta-ganti kurikulum dari kurikulum 1947 dan satu menteri ini, satu kepengurusan ini kayaknya ada 3 kurikulum kalau kita sadar ya. Pertama kurikulum prototipe saya masih ingat dikritik bla 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 kemudian muncul tentang implementasi kurikulum merdeka. Nah, belum tuntas banyak yang masih terseok-seok ya guru penggerak juga sudah selesai misalnya angkatan ke-14 sudah muncul kurikulum nasional meskipun strukturnya hampir sama tapi ini problem sebenarnya ya. Kemudian kurikulum yang tidak optimal, penekanan keterampilan berbahasa yang sudah bagus sebenarnya ada memirsa dan mempresentasikannya. Namun realitasnya masih sebatas catur tunggal, belum sampai ditambah memirsa dan mempresentasikan seperti itu. Kemudian keterbatasan modal strategi pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi kita dihadapkan dengan kritik sastra, apresiasi sastra sangat minim ya. Kurikulumnya kurang kontekstual, belum terintegrasinya muatan kurikulum bahasa Indonesia, sastra dan literasi. Porsi sastra masih dianaktirikan bahkan sangat sedikit sekali, padahal menjadi ini ya. Kemudian sekarang problematika, kita bisa melihat problematika pembelajaran bahasa Indonesianya ya di MISD. Nah, tidak semua guru bahasa Indonesia MSD ini lulusan pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia karena guru kelas PGSD, PGMI ya. Kemudian keterbatasan sumber belajar, multikulturalisme, bahasa dialek, dan seterusnya. Kurangnya kolaborasi dengan siswa dan guru, porsi materi yang kurang, keterbatasan waktu, kurangnya maksimal 6 ya. Saya menyebut 6 karena tadi ada menyimak dan mempresentasikan. Selain membaca, menulis, berhitung, berbicara ya. Evaluasi yang kurang efektif atau penilaian lah ya, kurang pelatihan guru dan dalam pembelajaran kritik dan apresiasi karya sastra anak. Bahkan kalau ditanya guru kelas tuh nggak paham antara pembelajaran kritik dan apresiasi karya sastra. Dikira pembelajaran sastra anak itu ya mengajari menulis puisi lah. Ini kan harus didudukkan nanti ya problemnya. Kemudian problematika kurikulum dan perkuliahan PGMI, PGSD ya. Gonta-ganti kurikulum, bahan kajian bahasa Indonesia masih sesuai kebutuhan mahasiswa, belum menyentuh kebutuhan di MISD atau kebutuhan calon guru. Artinya, kalau kita melihat di strukturnya kan bahasa Indonesianya masih rasa MKWU atau mata kuliah wajib umum dan mata kuliah wajib nasional. Dan porsinya lebih ke banyak bahasa umum ya, tentang makalah, penulisan ilmiah. Belum sampai memenuhi kebutuhan ini kebutuhan bahasa Indonesia di SDMI. Saya menganalisisnya seperti itu ya. Tidak semua pengampu bahasa Indonesia dari magister atau doktor pendidikan bahasa Indonesia. Termasuk saya ini dulu S1-nya PGMI karena senang bahasa Indonesia, maka S2-nya konsentrasi pendidikan bahasa Indonesia sama S3-nya juga sama. Artinya kemampuan saya dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya juga diragukan gitu ya. Tapi karena senang aja sehingga mau tidak mau ketika ada mata kuliah ini ya diampu oleh saya. Saya belum paham apakah S1, S2, S3 bahasa Indonesia itu menjadi guru besar atau syarat keilmuan di PGMI PGSD yang khusus mapel bahasa Indonesia. Nah, ini juga menjadi problem karena diakreditasi juga harus
harus pendidikan dasar gitu ya, atau PGMI lah, ini tentu nanti kita bisa diskusikan ya. Kemudian ada mata kuliah hampir sama, jadi bahan kajiannya saya kira hampir sama, CP di CPMK-nya juga saya kira secara umum sama. Jadi kalau di tempat kami ada bahasa Indonesia, nanti ada bahasa Indonesia MSc lanjutan, bahasa pembelajaran sastra anak, pembelajaran literasi pendidikan dasar. Ini secara umum saya bingung ketika tidak ada ini ya apa namanya pemetaan yang lebih apa ya, lebih kepada kebutuhan bahasa Indonesia di MSc yang real di lapangan, bukan kebutuhan sebagai mahasiswa. Ini perlu kita pertimbangkan. Hampir 90% dosen PGMI lulusan prodi PGMI atau pendidikan dasar. Nah, kami menawarkan adanya integrasi bahasa, sastra, budaya, dan karakter. Karena mau tidak mau bahwa bahasa itu ya bagian dari unsur sastra, unsur karakter juga, unsur budaya ya. Ya ini perlu yang holistik dan seterusnya lah. Nah, yang pertama bahasa yang merujuk linguistik umum ya. Artinya ini menjadi bagian penting dalam eh, memformulasi nanti ya. Kita perlu kajian fonetik ya tentang kajian proses ujaran. Ini juga penting. Kemudian juga terkait dengan fonologi tentang bunyi-bunyi ya, ilmu tentang bunyi lah seperti itu. Morfologi ya, kajian analisis struktur, sintaksis dan seterusnya. Kemudian juga linguistik yang interdisipliner, ya filsafat bahasa, fonetik, stilistika, psikolinguistik, sosiolinguistik, bahkan psikososiolinguistik juga perlu kayaknya ya. Semiotika, etnolinguistik, epigrafi, filologi. Kemudian linguistik terapan, nah ini berkaitan dengan pembelajarannya, penerjemahannya, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa Indonesia, bahkan kayaknya yang orang BIPA ya, bahasa Indonesia dengan penutur asing ya, linguistik medis kalau perlu, grafologi, mekanologinguistik dan seterusnya. Kemudian juga budaya lah, kita perlu mengacu teorinya siapa ini ya, Spradley ya, di etnografinya itu ada lokal genius, kecerdasan lokal, ada lokal knowledge, pengetahuan lokal, ada lokal wisdom, kearifan lokal, dan ada sastra, seni, tradisi adat istiadat, kuliner bahkan, masyarakat, musik dan tari, permainan tradisional, serta lain-lain. Nah, karakter, tentu kita banyak sumber sekali tentang regulasi-regulasinya, ada namanya penanaman budi pekerti, PBP ya, terus diganti PPK, penguatan pendidikan karakter, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, ada juga PPRA. Nah, di Kementerian Agama tentunya kita ada moderasi beragama dan karakter lain sesuai kecirian. Misalnya di NU ada Aswaja Anandiyah, di Muhammadiyah ada Al-Islam Kemuhammadiyahan, begitu pula dengan kampus yang punya lembaga atau yayasan lain ini kan punya kecirian sendiri-sendiri yang unik sebenarnya. Bisa kita masukkan itu ya. Nah, berikutnya ini kita melihat bagaimana terapan ataupun dari linguistik itu secara umum ya ada teori linguistik, linguistik deskriptif, linguistik komparatif, stilistika, yang terapan ya ada pembelajaran, penerjemahan dan seterusnya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu kan kita mengenal sorob lah ya, sorob itu morfologi misalnya. Nahwu itu sintaksis ya, atau rosmi itu tulisan dan seterusnya. Ini saya kira di bahasa Indonesia pun sama. Mohon izin Pak Ibda, 3 menit lagi. Berapa lagi nih? 3 menit lagi. Nah, oke, ini reformulasinya di sini. Ini ada reformulasi struktur dan pola pikir keilmuan, integrasi bahasa Indonesia dengan bahasa ibu, penerapan pilar kebahasaan ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing, penambahan porsi bahasa Indonesia sastra di MISD utamanya ya, dan integrasi SBDP. Kemudian kontekstualisasi materi ke dalam keterampilan abad 21, integrasi materi CP dari jenjang PAUD, TK, dan MISD tadi ya. Kemudian yang tambahnya adalah integrasi materi kebahasaan, sastra, literasi, dan budaya, porsi ideal materi karya sastra Indonesia dan karya sastra lama, integrasi materi ke dalam pilar literasi baru, akselerasi lektor kepala, dan profesor bahasa Indonesia MSD di Prodi PGMI. Nah, ini yang reformasi kurikulum bahasa dan sastra Indonesia di MSD. Jadi perlu restorasi dari 5 komponen kurikulum karena di 2027 ternyata 2028 bahasa Inggris ini masuk di dalam bahasa apa di MISD ya. Ini Permendikbud terbaru ini perlu kami tegaskan juga. Kemudian integrasi materi dan penyelarasan CP bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing ya, karena ada bahasa Inggris. Nah, ini reformulasi kurikulum yang ketiga, penekanan pada keterampilan berbahasa dan literasi yang holistik. Jadi kalau kita ini sebenarnya sudah kami susun di buku ya. Ada CP kurikulum merdeka, profil pelajar, nanti digabungkan pembelajaran literasi anak di dalam kelas dan di luar pembelajaran. Nanti bisa dipahami ini ya.
Kemudian rincian penekanannya ini sudah rinci kita kita desain seperti ini. Kemudian ini yang reformulasi bahasa Indonesia yang keempat, penambahan muatan ilmu sastra dan karya sastra. Ini beda ya antara ilmu sastra dengan karya sastra maupun lama yang maupun yang Indonesia. Ada fonologi, morfologi dan seterusnya. Muatan pendidikan karakter, reformulasi CP, kemudian juga nanti kan kalau nggak muat waktunya bisa kita sampaikan saat tanya jawab. Penyegaran bahan dan kajian kurikulum ini yang di Prodi PGMI ya. Pemetaan bahan kajian materi bahasa Indonesia kependidikan dengan non kependidikan ini beda. Kemudian pemetaan kurikulum bahasa Indonesia, materi dan pembelajarannya, integrasi bahasa, sastra, budaya, dan karakter di MSD, pemetaan materi kebahasaan, kesastraan, kebudayaan, dan keterampilan berbahasa, serta perlu peninjauan kurikulum dan penetapan putusan. Tentu ini wilayahnya Kaprodi dan Sekprodi lah ya. Oke, ini pemetaan bahan kajian bahasa Indonesia MSD, ada kependidikan dan non kependidikan, nanti bisa dipahami lagi. Dan prinsipnya kalau kita mau reformulasi, ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Ini juga harus terlaksana semua ya. Nah, ini rencana aksinya, kita pembentukan memaksimalkan konsorsium dosen bahasa Indonesia. Mungkin setelah ini itu perlu diskusi ulang ya. Penyegaran, peninjauan, pengembangan, dan reformulasi ulang kurikulum bahasa Indonesia MISD. Penyegaran BOK atau paradigma keilmuan prodi PGMI atau PGSD dalam konteks bahasa Indonesia. Pendampingan untuk percepatan PAK dosen menuju lektor kepala atau guru besar bidang bahasa Indonesia. Saya sangat setuju sekali nomor 4 ini ya. Nah, ini yang terakhir ya, karena kita puasa-puasa biar nggak ngantuk ya. Sahur nasi, lauknya kepala ikan, ikannya mati dibakar dengan bara menyala. Bahasa Indonesia MSD harus diperhatikan karena menjadi sumber karakter dan akhlak mulia. Puasa 2 tahun menjanjikan kepala pening, santai saja sebentar lagi hari raya. Reformulasi kurikulum bahasa Indonesia menjadi penting, semua itu berangkat dari PD PGMI Indonesia. Luar biasa Nah, sekali. ini rujukan-rujukan yang kami gunakan nanti tinggal diklik aja sudah kami sampaikan di sini. Kemudian ini materi tambahan saya kemarin nulis di mata Banua ya dari Rabu ini juga tentang reformulasi kurikulum bahasa Indonesia MSD. Ini ada materinya, kemudian download PDF-nya dan download materi PPT-nya seperti itu. Dan ini buku yang kami tulis saat S3 kemarin bersama Prof. Ali Mustadi. Nah, isinya ya tadi yang kami sampaikan, tapi tidak semuanya adanya yang analisis CP. Nanti tinggal diklik, ini sudah ada PDF bukunya. Saya kira itu beberapa hal yang kami sharingkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kesalahan. Hanya sharing saja, tidak bermaksud menggurui. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan tadi sama Bapak Ibda ya. Kalau kata Pak Bu Fitri tadi ini materi sekarang ini berdaging semua gitu. Luar biasa ya. Terima kasih ya Pak Ibda. Teman-teman, silahkan dicatat, ditulis nanti apabila masih akan berdiskusi atau ada hal-hal yang ditanyakan.